melanjutkan yang kemarin ayat 98 ya, sampai insya Allah 102. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين Falaula kanat qaryah, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun amanat yang beriman, fanafa'aha imanuha, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya, illa qauma Yunus, selain kaum Yunus. Lama ketika mereka kaum Yunus tersebut amanu beriman, kasyafna kami hilangkan anhum dari mereka azabal khizyi, azab yang menghinakan, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa matta'nahum, dan kami beri kesenangan kepada mereka, ilahin, sampai waktu tertentu. Nah, jadi di sini artinya secara keseluruhan, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan di dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Nah, jadi pada ayat ini Allah menyatakan ya bahwa kaum-kaum sebelumnya ya, seperti kaum Nabi Nuh ya, kemudian pengikutnya Fir'aun ya, kita mengingat ya bahwa kaum-kaum sebelumnya pun ya sudah didatangkan para nabi maupun rasul, namun ya mereka menolak ya untuk beriman, sehingga yang terjadi adalah Allah mendatangkan azab. Nah, ini merupakan sunatullah ya, ketika suatu negeri ya itu tidak mau beriman, tidak mau menerima dakwah para rasul, maka yang terjadi Allah akan mendatangkan azabnya. Nah, kita ingat bahwa kaum Nabi Nuh itu ditenggelamkan ya. Begitu juga kaum Fir'aun ya, kaumnya Nabi Musa, pengikut Fir'aun itu juga ditenggelamkan. Nah, jadi akhir ya dari orang-orang ya yang tidak mau beriman, kemudian mendustakan tadi ya kebenaran Allah ya dan Rasul yang membawa wahyu ya, maka yang terjadi adalah kebinasaan hidup baik di dunia ya, dan merupakan kehinaan tadi kata Allah ya. Jadi azab yang menghinakan, jadi akhir kehidupan yang menghinakan. Nah, kita sudah banyak ibu-ibu ya menyaksikan, bahkan sampai saat ini kalau kita lihat ya kejadian-kejadian ya, ada beberapa daerah yang kena bencana ya. Nah, di balik bencana itu ternyata memang di situ ya terjadi kemaksiatan ya, kekufuran ya yang luar biasa, sehingga mengundang tadi azab Allah. Sehingga kita di sini kalau kita ya mau terus ya mendapatkan keselamatan ya, keamanan baik di dunia ya apalagi di akhirat, maka kita harus terus ya menjaga ya keimanan dan ketakwaan kita. Nah, bukan hanya pada diri kita tapi juga pada masyarakat kita ya, pada negara kita. Maka Allah berjanji ya, ketika suatu penduduk negeri itu beriman, bertakwa, maka Allah senantiasa memberikan keberkahan ya, kemudian keamanan, perlindungan ya dari segala macam musibah dan azab tadi yang menghinakan. Nah, kita bersyukur ya kalau negara kita masih diberikan keselamatan ya, keamanan, itu karena masih banyak ya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, jadi kalau suatu penduduk negeri itu sudah banyak yang kufur ya, kemudian jauh dari keimanan, banyak kemaksiatan, maka yang terjadi adalah Allah mendatangkan azab yang menghinakan. Nah, ini menjadi suatu pedoman ya
kita untuk terus menjaga ya, bagaimana menjaga kehidupan kita ini di dunia bisa terus dalam keberkahan, keselamatan, maka kita bersama-sama untuk terus ya saling mengingatkan dalam keimanan dan ketakwaan. Nah, kemudian di sini Allah memberikan contoh ya ketika kaum Yunus ya. Kaum Yunus ini salah satu kaum yang bahkan satu-satunya ya di dalam kisah di Al-Qur'an kaum yang benar-benar bertobat ya dari kesalahan mereka. Nah, jadi Nabi Yunus ini sudah berdakwah ya kepada kaumnya, namun ketika itu kaumnya juga tidak menerima ya dakwah Nabi Yunus ya, sehingga akhirnya Nabi Yunus meninggalkan ya kaumnya ya kurang lebih sekitar berjalan 1 mil ya. Maka kaumnya ini sadar ya, karena Nabi Yunus mengatakan ya kalau mereka terus tidak mau menerima dakwah Nabi Yunus ya yang disampaikan ya, maka Allah akan mengazab mereka. Nah, kemudian ketika Nabi Yunus meninggalkan mereka, barulah mereka sadar dan bertobat ya. Walaupun Nabi Yunus sudah tidak ada, mereka ketakutan ya dengan ancaman azab dan akhirnya mereka beriman. Nah, karena mereka beriman inilah akhirnya kata Allah, mereka terlepas ya, dihilangkan dari azab yang menghinakan, sehingga azab itu tidak jadi turun ya. Nah, sementara Nabi Yunus kita tahu dalam cerita karena meninggalkan kaumnya itu ya, ini juga contoh ya bahwa kita tidak boleh berputus asa ya ketika mendakwahi siapapun ya, misalnya anak kita ya, keluarga kita atau siapapun yang kita dakwahi, karena perkara hidayah itu adalah dari Allah. Sementara tugas berdakwah itu yang penting disampaikan ya, perkara orang menerima atau tidak kita tidak bisa memaksa ya, karena Islam itu bukan bersifat paksaan ya. Jadi kalau beriman itu dipaksa juga itu tidak sah ya imannya. Jadi iman itu benar-benar tulus ikhlas ya dari hati orang yang menerima iman tersebut. Jadi tidak bisa iman itu dengan hasil paksaan. Nah, karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak pernah berputus asa ya, misalnya ya menasihati anak kita ya, orang-orang yang kita kenal ya, kemudian misalnya nasihat kita belum diterima, maka kita tidak boleh patah semangat ya, tidak boleh meninggalkan mereka. Maka kita harus terus berusaha ya, sampai bahkan ajal yang menjemput kita tidak pernah berhenti ya untuk terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, perkara mau diterima atau tidak dakwah kita serahkan ya kepada Allah, bertawakal ya, karena yang berhak ya untuk menentukan dia mendapat hidayah atau tidak itu adalah Allah dan dirinya sendiri. Nah, jadi orang yang didakwahi itu juga sangat berkontribusi ya, apakah Allah memberikan hidayah atau tidak tergantung orang tersebut ya. Kalau dia memang bersih hatinya ya, mau beriman ya, ada kemauan, maka hidayah itu datang ya. Tapi ketika seseorang itu hatinya kotor ya, banyak dosa, tidak mau bertobat ya, maka hidayah pun tidak akan bisa datang ya. Jadi intinya ya, orang bisa menerima hidayah ya ibarat gelas, itu dia harus buka dulu gelasnya baru bisa diisi air ya. Kalau orang itu menutup gelasnya ya sama ya, dia menutup telinga, mata ya, tidak mau ikut ngaji ya, merasa sudah cukup ya dengan ibadah sholatnya, mungkin ibadahnya selama ini, ya itulah lama-lama iman itu akan sakit ya, bahkan iman itu bisa mati ya. Jadi kita hati-hati ya, jangan merasa cukup ya dengan ibadah kita selama ini, karena perkara menuntut ilmu itu adalah wajib ya, bahkan dari buayan sampai liang lahat. Jadi tidak ada kata kita itu sudah pintar, sudah khatam ya, lalu nggak mau ngaji, sudah cukup. Tidak bisa ya, karena ini sama kewajibannya dengan kewajiban sholat ya, kewajiban puasa. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu sampai kita meninggal ya, tidak boleh berhenti, harus terus berupaya. Nah, karena iman ini ya, kalau tidak dipupuk dengan ilmu ya, maka yang terjadi akan lama-lama tadi ya sakit ya, mati bahkan iman kita. Nah, jadi kita bisa terus istiqomah ya, itu juga karena adanya hidayah ya, tuntunan petunjuk dari Allah. Nah, hidayah petunjuk itu akan kita dapatkan ya ketika kita tadi mau membuka gelas ya, gelas hati kita, mau menerima ya ilmu dan terus berpikir serta mengamalkan ya ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Nah, jadi ketika Nabi Yunus tadi meninggalkan, nah ini yang terjadi ya, Nabi Yunus akhirnya juga bertobat ya, karena akhirnya dia juga mendapatkan pelajaran ya dengan meninggalkan kaumnya.
Maka Nabi Yunus ya ketika itu berlayar ya di dalam perahu tersebut, sudah mau tenggelam ya, akhirnya diadakan undian siapa yang harus kita lempar ke laut ya supaya kapal ini tidak tenggelam. Nah, berkali-kali ya pertama keluar Nabi Yunus ya, karena orang-orang di kapal itu tahu ya beliau adalah seorang nabi, mereka terus jangan sampai nabi yang dilempar gitu ya, akhirnya diulang sampai 3 kali, ternyata tetap ya, padahal orang-orang di kapal itu berharap bukan nama Nabi Yunus ya. Tapi itulah ya, Allah memberikan pelajaran kepada kita, artinya kita memang tidak boleh ya berputus asa dalam berdakwah ya, bukan berputus asa ya. Kalau Nabi Yunus, beliau ya karena sudah berusaha keras namun tidak diterima ya, akhirnya meninggalkan ya, berusaha mencari tempat dakwah yang lain ya. Tapi ternyata ini pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh ya meninggalkan orang yang kita dakwahi, sekalipun ya dakwah kita ditolak ya, sekalipun dakwah kita bahkan seperti Rasul ya dizalimi segala macam ya, kecuali Allah yang memutuskan ya. Ketika Rasulullah hijrah itu kan karena memang perintah Allah ya. Selama Allah belum memerintahkan hijrah, maka Rasulullah tidak pernah berputus asa ya, terus berdakwah di Mekah itu ya, sampai nyawa beliau sendiri menjadi ancamannya ya. Jadi luar biasa ya, dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini kita harus punya keteguhan iman ya, tidak boleh mundur satu langkah pun ya, hanya ajal yang menghentikan ya langkah kita untuk menyampaikan kebenaran ya. Jadi di sini Nabi Yunus tadi ya sampai 3 kali undian, nama beliau terus yang keluar ya, akhirnya mau tidak mau dilemparkanlah ke laut ya. Nah, saat itulah Nabi Yunus terus ya berzikir, istighfar ya yang kita kenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu merupakan istighfar yang sangat utama ya ibu-ibu ya, ketika kita mengalami masalah, maka kita banyak-banyak membaca ya zikir ya, tasbihnya Nabi Yunus ini. Karena ternyata ya dengan banyak bertasbih inilah akhirnya Allah menyelamatkan ya Nabi Yunus ya, sekitar 40 hari ya kalau tidak salah, itu akhirnya dikeluarkan ya oleh ikan ya, dan Nabi Yunus selamat ya sampai ke daratan. Nah, jadi kalau kita ditimpa masalah ya, intinya kita harus kembali kepada Allah. Jangan justru kita menjauh dari Allah ya. Jadi kalau apapun ujian ya, kadang sakit ya, kadang masalah, apapun itu sekecil apapun, bahkan kata Rasul, masalah seandainya sandal kita aja lepas nih ya, sandal kita copot gitu dari misalnya pengaitnya atau apa, kalau sandal jepit itu ibaratnya ada yang putus ya, itu pun kata Rasul kita disunahkan untuk berdoa ya. Jadi bukan hanya perkara yang besar saja, perkara kecil sekecil apapun kita harus terus berdoa kepada Allah. Jangan pernah kita lupa ya untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Karena Allah sangat senang ya ketika kita menyadari ya kesalahan kita. Jadi kalau ada masalah ya, sakit dan lain-lain, itu sebenarnya teguran ya dari Allah supaya kita itu segera bertobat ya dari kesalahan kita dan kembali mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi alhamdulillah ya dengan Nabi Yunus tadi bertobat, banyak-banyak berzikir tadi ya, Allah selamatkan. Nah, itulah juga pelajaran bagi kita ketika kita menerima ujian ya, segeralah kita banyak-banyak beristighfar ya, terutama doa Nabi Yunus ini juga bagus ya, kita terus ucapkan ya supaya segera ya pertolongan Allah itu akan menghampiri kita ya, karena kita pada dasarnya diuji itu ingin Allah mengembalikan kita ya supaya kembali mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi tadi ya ini contoh ya kaum Nabi Yunus ini, karena mereka menyadari kesalahannya, mereka bertobat ya, dan akhirnya mereka beriman, maka di sini Allah memberikan ya kesenangan hidup ya di dunia dan bahkan ya di akhirat. Jadi mereka terlepas ya dari azab tadi ya, dan sampai akhirnya akhir hayat mereka mendapatkan kesenangan hidup ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini contoh ya kalau kita diuji apapun itu misalnya ya, maka segeralah kita menyerukan bersama-sama untuk segera bertobat. Nah, ini dulu ya saya masih ingat zaman dulu kalau waktu kecil ya, kalau di suatu kampung itu ada kebakaran atau apa ya, maka ulama-ulama itu segera menyuruh penduduknya untuk segera bertobat, banyak-banyak beristighfar ya. Itulah kadang yang hari ini tidak kita temukan lagi ya. Kalau ada bencana,
atau musibah, orang tuh buru-buru mempelajari gejala alam lah apalah ya yang disalahkan, tidak segera sadar ya. Nah, jadi lebih banyak membahas kadang ya fenomena alam dan lain-lain. Padahal di balik musibah itu di sini Allah jelaskan ya, itu adalah merupakan teguran ya dari Allah agar penduduk suatu negeri tersebut segera kembali bertobat kepada Allah. Dan termasuk ya musibah yang menimpa diri kita masing-masing, maka di balik musibah itu Allah ingin ya menghapuskan dosa kita dan ingin mengangkat derajat kita kalau kita segera bertobat ya dan segera memperbaiki diri. Nah, itu syaratnya ya. Tapi kalau musibah justru kita mengeluh ya, justru kita mungkin ya berprasangka buruk ya, maka yang terjadi azab Allah itu akan tambah ya, bertambah dosa ya, bukan mendapatkan pahala. Nah, jadi hati-hati sekali. Dan musibah itu kata Rasulullah ya, orang yang dikatakan sabar, ikhlas itu adalah pada saat ya musibah itu datang. Nah, karena pernah ya ada seorang wanita ya ditinggal mati ya oleh keluarganya. Itu kan dia sampai merobek-robek baju ya, teriak-teriak, nangis histeris ya karena meninggal ya salah satu keluarganya. Maka orang-orang sekitarnya diam-diam, itu ada Rasul gitu ya. Nah, setelah dikasih tahu ada Rasul, baru dia ya merubah gitu sikapnya, pura-pura sabar. Maka kata Rasul, sabar itu pada saat pertama kamu menerima musibah. Jadi bukan ya karena kita berbaik-baik karena ada orang yang kita segani dan lain-lain, tapi kita benar-benar pas awal menerima musibah itu langsung ingat ya kepada Allah, sehingga kita tidak melakukan hal-hal tadi yang dilarang ya, seperti teriak-teriak ya, sampai kadang kalau kita lihat ya di berita-berita itu sampai yang histeris begitu ya. Nah, ketika ditimpa musibah harusnya langsung banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ya bertobat ya, segera kita ambil sholat ya, kita membaca Quran ya, jadi bukan yang lain-lain, segera mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah tuntunannya yang pertama dari ayat ke-98. Baiklah, kita lanjut di ayat 99. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau syaa rabbuk, dan jika Tuhanmu menghendaki, la amana, tentulah beriman, man fil ard kulluhum, semua orang di bumi, jami'an, seluruhnya. Afa anta, tetapi apakah kamu, tukrihun nasa, hendak memaksa manusia, hatta yakunu, agar mereka menjadi mukminin, orang-orang yang beriman. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang beriman? Nah, jadi ini khusus ya, manusia ini memang diberikan keistimewaan ya, kita diberikan akal ya yang membedakan manusia dengan malaikat ya. Nah, kalau malaikat itu semuanya beriman ya, tidak ada yang kafir ya, tidak ada yang melakukan dosa maksiat ya, karena memang mereka diciptakan ya tanpa ada hawa nafsu ya, jadi mereka hanya taat saja kepada Allah. Nah, tapi manusia ini beda ya, manusia ini dikatakan makhluk yang luar biasa ya, diberikan derajat yang tinggi ketika mereka menggunakan akalnya ini ya untuk berpikir. Jadi iman itu tidak bisa dengan pemaksaan tadi ya, jadi benar-benar harus diterima dengan akal ya, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Nah, karena itu di sini Allah ingin membedakan ya manusia dengan yang lainnya ya, apalagi dengan hewan ya. Itulah yang membedakan manusia ketika dia mau berpikir ya. Bagaimana pikiran kita ini bisa lurus ya, yaitu dengan tuntunan Al-Quran ya maupun Sunnah. Nah, kalau manusia tidak mau dituntun ya oleh Al-Quran dan Sunnah, maka yang terjadi pikiran manusia itu bisa lebih buruk dari binatang ya. Nah, sekarang mungkin kita pernah mendengar ya, nauzubillah min zalik ya, banyak ya pasangan suami istri ya yang mereka membuat perkumpulan, di mana perkumpulan itu ternyata mereka bebas melakukan ganti-ganti pasangan, nauzubillah min zalik ya. Berarti perzinaan ya di antara orang-orang yang sudah bersuami istri.
Padahal di dalam Islam ya, hukumannya kalau mereka mau bertobat ya, maka harus dirajam. Dirajam itu ditimpuki batu sampai mati ya, itu baru Allah menerima tobatnya. Nah, tapi manusia hari ini ya, nauzubillah min zalik ya, bisa pikirannya seperti itu, ya itu adalah pikiran yang tidak dituntun oleh petunjuk Al-Quran maupun hadis ya. Jadi kalau manusia tidak mengikuti petunjuk Allah, maka itulah yang memimpin pikirannya hawa nafsu. Nah, mereka katakan sah-sah aja itu, mau sama mau gitu ya. Nah, mereka pikirannya jadinya kalau kita lihat ya, nauzubillah min zalik ya, sangat menyimpang dari Al-Quran dan sunnah ya. Karena itu mengapa kita harus terus ya mentadaburi Al-Quran, harus terus bersama Al-Quran ya, mengkaji sunnah dalam rangka menuntun pikiran kita ya supaya tidak tersesat. Nah, karena ketika manusia itu sudah tidak mau ya mengikuti petunjuk Allah, maka yang diikuti adalah petunjuk setan dan hawa nafsunya. Maka nauzubillah min zalik ya, kita mendengar berita kadang aneh-aneh ya, ada anak yang membunuh orang tua dan sebaliknya, nauzubillah min zalik ya. Itu ketika pikiran manusia tadi tidak dituntun oleh syariat ya. Nah, inilah yang terjadi ya. Maka kata Allah tadi ya, perkara ya, iman ini memang ya, Allah ingin menguji manusia. Siapa yang imannya benar-benar tulus ya, tentunya harus ada pembanding ya. Nah, coba kalau kita tahu orang itu taat karena kita melihat ada yang bermaksiat ya, kita merasakan enaknya sehat ya karena kita pernah sakit ya. Begitu juga ya, orang dikatakan beriman ya kalau dia bisa tadi mengalahkan ya hawa nafsunya, mengalahkan bisikan setan, dan terus ya mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena itulah ya, spesial manusia, Allah hanya mengembalikan nanti ya ke surga ya bagi manusia yang mau beriman ya, dan bertakwa ya. Sementara orang-orang yang tidak mau beriman ya dan tidak mau mengikuti seruan ya Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah penghuni neraka. Maka kata Allah, aku akan memenuhi surga dan neraka kedua-duanya. Karena itu jangan sampai ya kita tergolong ya orang-orang yang memenuhi neraka ya. Kita berusaha dengan Al-Quran ini, kita pegang teguh ya. Jangan pernah kita tinggalkan ya Al-Quran, sunnah ya, supaya kita senantiasa berpikir tadi ya yang lurus ya, kemudian berbuat yang lurus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Hati-hati ya kalau kita menjauhi Allah, menjauhi Rasul, Al-Quran, sunnah, maka yang terjadi nanti hawa nafsu ya dan bisikan setan yang menguasai kita. Nah, jadi kita jangan pernah merasa kita ini sudah cukup ya, tidak perlu ngaji, tidak perlu lagi belajar. Hati-hati, karena lama-lama hidayah itu akan meredup ya, menjauhi kita. Ketika kita menjauh dari Allah, maka Allah pun akan menjauhi kita. Hati-hati kalau sampai Allah murka, maka Allah tutup ya telinga, hati, pikiran ya, sehingga tidak bisa lagi menerima hidayah. Nah, seperti Allah jelaskan ya, summun bukmun umyum ya. Jadi kalau orang sudah Allah murkai, Allah tutup ya pendengarannya, telinganya, matanya, sehingga dia buta ya, tidak mendengar dari kebaikan dan tidak bisa berpikir ya secara jernih. Nah, nauzubillah min zalik ya, kita berlindung ya dari kemurkaan Allah. Karena itu kita senantiasa berdoa, memohon ya hidayah petunjuk kepada Allah, dan terus kita memohon ya agar hati kita ini terus ya di dalam ketetapan iman sampai akhir hayat kita. Nah, jadi perkara iman ini nikmat yang perlu ya, yang paling tinggi yang harus senantiasa kita syukuri ya. Bagaimana kita mensyukuri nikmat iman? Yaitu dengan terus kita pupuk subur ya iman ini, jangan sampai kita biarkan layu mati ya. Bagaimana memupuk iman? Dengan ilmu dan amal soleh. Jadi terus kita menuntut ilmu dan mengamalkan ya dengan amal soleh, maka itulah yang akan terus menumbuh suburkan iman kita ya. Nah, jadi di ayat 99 ini Allah memang ingin tadi ya menghendaki kita itu teruji ya. Jadi kata Allah, jangan mengaku beriman sebelum diuji. Artinya iman yang diterima itu memang iman yang murni, tulus, ikhlas ya, berdasarkan pemikiran tadi ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ini tidak cukup ya kita hanya membaca. Yang Allah inginkan kita berpikir ya, berpikir dengan ayat-ayat Allah, baik yang ada di alam ya, kita melihat siang malam, melihat
segala ciptaan Allah ya di sekitar kita, kemudian juga ayat-ayat Al-Qur'an, hadis itu bukan hanya sekedar membaca begitu saja, tapi kita pikirkan ya. Masya Allah, ketika kita berpikir ya tentang ayat-ayat Allah, maka disitulah iman kita akan terus bertambah. Nah, salah satunya yaitu upaya kita ya dalam kajian ini, tadabbur Al-Quran ini, tujuan kita tiada lain, kita ingin ya agar Al-Quran ini bukan hanya sekedar ya bacaan, tapi kita ingin mengetahui ya petunjuk ya, menjadi furqan dalam kehidupan kita, sehingga kita berharap ya senantiasa Allah memberikan petunjuk, taufik, hidayahnya dan inayahnya kepada kita, sehingga kita mudah-mudahan ya tadi sampai akhir ya hayat kita senantiasa istiqomah ya dalam keimanan, dan tentu harapan kita kembali dalam keridaan Allah, rahmat dan husnul khatimah ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian di ayat 100, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Nah, jadi kita bersyukur ya hari ini kita masih diberikan iman ya, maka kita jaga sungguh-sungguh, karena iman ini memang suatu karunia yang tidak semua orang ya Allah berikan, tetapi Allah akan memberikan tadi orang-orang yang di dalam tafsir itu dikatakan orang-orang yang bersih dari kotoran. Nah, kotoran itu berupa dosa-dosa ya, kemaksiatan ya. Jadi dosa-dosa maksiat itulah yang menghalangi seseorang ya, mengapa kok malas ikut pengajian ya, sibuk saja urusan dunia, ada saja alasan ya, sehingga tidak pernah sampai ya ke majelis ilmu ya, tidak pernah tergerak hatinya untuk bergabung ya dalam majelis ilmu. Itu hati-hati ya, tanda-tanda bahwa dalam hati kita itu ada kekotoran kata Allah ya, karena perkara ya hidayah taufik itu iman ya, itu hanya diberikan atas izin Allah. Dan izin Allah itu Allah berikan kepada orang-orang yang hatinya bersih ya, yang memang Allah pilih. Nah, jadi kita bersyukur ya, kita bisa hadir ya di majelis ilmu itu karena karunia Allah semata ya, bukan karena kehebatan kita ya. Tapi kita bersyukur karena berarti Allah mengizinkan kita ya, memberikan anugerah hidayah kepada kita, sehingga kita tergerak ya untuk hanya memencet tombol bergabung begitu ya, pada sangat mudah ya. Kita mau dimanapun, kapanpun ya, kita masih bisa sebenarnya ya, tapi kenapa kok sulit gitu ya, memencet hanya ya tidak paling gampang gitu ya, tapi kita kok sulit, berarti memang hati-hati ya, berarti di dalam diri kita masih ada kotoran-kotoran ya yang menghijab kita dari izin Allah, sehingga izin itu belum sampai ya kepada kita. Nah, kita perlu terus untuk mensyukuri ya nikmat karunia hidayah ini, supaya Allah terus menggerakkan hati kita untuk semangat ya di dalam melakukan kebaikan apapun itu ya, tidak terhalang ya dari izin Allah. Nah, jadi di ayat 100 ini Allah tegaskan kembali ya bahwa iman itu memang ya merupakan karunia yang atas izin Allah, dan izin itu diberikan kepada orang-orang yang terpilih ya, menurut Allah layak ya, menurut Allah memang Allah cintai, Allah memang pilih ya. Nah, dan sebaliknya kata Allah, Allah akan menimpakan azab ya kepada orang yang tidak mengerti. Nah, jadi jangan dikira azab itu hanya berupa penyakit, musibah ya. Azab itu salah satunya ketika ya kita sholat sudah nggak khusyuk ya, kemudian melakukan kebaikan itu sudah malas ya, sholat itu malas ya. Nah, sedekah juga malas ya, bahkan mungkin merasa rugi. Nah, hati-hati. Jadi bentuk azab itu ya salah satunya tidak merasakan nikmat ya ketika beribadah. Nah, beribadah itu merasa tidak ada nikmatnya, justru merasa terburu-buru ya, pengennya itu segera selesai. Mendengar azan kok rasanya malas ya, nauzubillah min zalik. Itu salah satu sebenarnya ya, ketika hati itu sudah tidak senang ya melakukan kebaikan, itu perlu kita waspadai. Berarti kita harus segera membersihkan kembali hati kita ya, ada kotoran-kotoran yang menyebabkan kemalasan. Jadi kalau kita udah mulai malas ya beribadah, itu berarti banyak dosa-dosa nih ya di dalam diri kita yang harus segera
kita taubati. Karena yang meringankan ya seseorang itu untuk melakukan kebaikan itu salah satunya hati yang bersih ya, tazkiyatun nafs ya, itu harus senantiasa kita lakukan ya, yaitu dengan perbanyak istighfar ya, kemudian perbanyak ibadah-ibadah sunnah ya, sedekah ya, dan lain-lain. Kalau yang wajib itu udah pasti ya harus kita tunaikan dengan semaksimal mungkin. Nah, untuk terus menambah ya kekuatan iman itu harus dengan ibadah-ibadah sunnah yang kita istiqomahkan ya. Nah, kemudian di ayat 101, Qul inzuru maza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Nah, jadi kita disuruh banyak berpikir itu hal-hal yang mendatangkan kekuatan iman ya, bukan hal-hal yang tidak perlu. Gak usahlah kita stres ngurusin misalnya memikirkan rumah tangga artis lah apa ya. Nah, makanya hati-hati juga, kita gak usah banyak-banyak lihat ya atau dengar hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Karena itu akan merusak pikiran kita ya, akan membebani pikiran yang hal-hal sampah istilahnya ya, yang tidak perlu malah ada di pikiran kita ya. Nah, kalau lihat-lihat yang tidak bermanfaat itu seperti itu ya, akhirnya banyak di pikiran kita hal-hal yang tidak perlu ya. Maka di sini Allah perintahkan yang perlu kita pikirkan itu, yang kita perhatikan ya, menjadi perhatian kita adalah ayat-ayat Allah ya, baik ayat kauniyah ya, yaitu yang ada di langit dan di bumi, kata Allah semua yang Allah ciptakan ya, dan ayat-ayat kauliyah ya, yaitu Al-Quran, Sunnah ya, itu yang bermanfaat ya tadi ya, tanda-tanda kebesaran Allah yang akan memberikan manfaat sehingga iman kita bertambah ya, bukan hal-hal yang lain-lainnya ya. Jadi kita harus menjaga juga pikiran kita ya, jangan terlalu banyak pikiran yang tidak bermanfaat ya. Secukupnya saja, ibaratnya kata Rasul ya, dunia itu letakkan di tangan kita ya, jangan di hati gitu ya. Nah, jadi perkara dunia itu di tangan saja, nggak usah terlalu dipikirkan ya. Yang menjadi fokus perhatian kita adalah bagaimana persiapan kita untuk kehidupan yang abadi di akhirat ya. Itu yang harus ada di hati kita senantiasa ya, ingat akan pertemuan dengan Allah ya, maka kita sungguh-sungguh mempersiapkannya ya, benar-benar memanage waktu kita ya untuk mengisinya dengan amal-amal soleh yang bermanfaat ya untuk akhirat kita. Adapun perkara dunia, maka itu harus kita lakukan dalam rangka menunjang akhirat kita. Nah, kalau perkara dunia sekiranya tidak menunjang akhirat, itu juga lebih baik kita tinggalkan. Misalnya nih ya, sibuk dengan perkumpulan geng gitu ya, geng teman-teman, tapi kegiatannya itu ya cuman makan, misalnya flexing ya, foto-foto dan seterusnya, justru itu akan menggerogoti iman kita ya. Itu adalah hal-hal yang justru membahayakan iman kita. Nah, kita harus jauhi itu ya, yang seperti itu ya. Kalau bisa ya kita mengajak mereka kepada kebaikan. Kalau memang kita tidak bisa, ya lebih baik kita menjauhi hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kalau memang kita tidak bisa mendakwahi mereka, lebih baik kita menjaga jarak ya dengan orang-orang yang toksik seperti itu ya, yang akan merusak ya akhirat kita. Jadi kalaupun kita berteman ya, kita cari teman-teman yang soleh, yang mengingatkan kita ya kepada Allah. Masya Allah ya, teman-teman yang soleh ini justru nanti akan menjadi salah satu ya pemberi syafaat kepada kita. Karena Allah sampaikan ya, bahwa orang-orang yang beriman itu bisa nanti dia menciduk ya teman-temannya, menciduk ibarat mengambil gayung gitu ya, itu sampai 1000 lebih ya, terus dia bisa mengajak ini orang-orang yang sahabatnya, temannya, keluarganya ya, dia bisa mengajak itu ya, memberi syafaat teman-temannya. Jadi beruntunglah kalau kita punya teman-teman yang soleh ya, maka kita bisa suatu saat nanti ketika di surga ya, misalnya nih ya, kita tidak ditemukan, maka teman kita ingat ya, oh ini teman saya dulu pengajian gitu ya, maka Allah suruh panggil, bawa temanmu gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman dalam kebaikan,
itu bisa diajak ya. Jadi kita bersyukur ya kalau kita punya teman-teman yang soleh, itu harus kita pertahankan ya. Karena teman-teman itulah nanti yang akan membawa kemanfaatan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka di sini kata Allah tadi ya, ayat-ayat Allah yang ada di langit, di bumi ini harus kita perhatikan ya, kita pikirkan. Jadi yang Allah perintahkan itu kita memikirkan ciptaan Allah ya, bukan memikirkan Allah zatnya ya. Jadi kita jangan juga berpikir sampai gimana sih tangannya Allah, gimana cara Allah melihatnya. Nah, itu yang tidak dibolehkan ya dalam Islam. Kita cukup memikirkan penciptaan Allah. Kita melihat bagaimana bumi, langit ya, langit tanpa tiang ya, Masya Allah ya, bisa kokoh seperti itu ya. Padahal kalau kita bangun suatu bangunan kalau tidak ada tiang ya, pasti sulit ya untuk bisa membuat struktur yang kuat ya. Tapi Masya Allah, langit yang seluas itu ya bisa kokoh berdiri tanpa tiang. Nah, itu misalnya kita perhatikan seperti itu ya. Atau kita lihat bagaimana bumi ya menumbuhkan ya, padahal sama tanahnya ya, air hujannya sama, tapi kok bisa buah-buahan itu rasanya beda ya. Nah, tadi ternyata ada gen-gen khusus ya di dalam tanaman itu ya, walaupun tanahnya sama, airnya sama, bisa menghasilkan buah-buahan yang berbeda misalnya, Masya Allah ya, sehingga menambah sadaran kita akan kebesaran Allah ya, dan menambah keimanan kita. Itulah yang Allah inginkan ya dari kehidupan kita ini ya, berpikir tentang ayat-ayat Allah tadi yang ada di bumi, di langit ya, maupun ada di dalam Al-Quran ya. Maka kata Allah ya, ketika kita menggunakan akal pikiran kita ya dalam rangka memikirkan ayat-ayat Allah, maka itulah yang nanti akan memberi manfaat pada keimanan kita. Dan sebaliknya ya, kalau orang-orang tidak menggunakan akal pikirannya, maka tidak sedikit pun memberikan manfaat tadi, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kemudian di ayat 102, فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Nah, jadi Rasulullah ya menyampaikan ini ya kepada orang-orang kafir ya yang tidak mau beriman. Maka kata Rasul ya, ya silahkan saja tadi ya, karena mereka tidak mau beriman ya, lihat saja ya, nanti akan sama ya menimpa sebagaimana orang terdahulu. Jadi akhir-akhir ya, orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang terus bermaksiat ya, tidak mau bertobat, yang terjadi ya seperti kaum terdahulu ya. Allah sampaikan di sini seperti tadi kaum Nabi Nuh ya, kemudian Fir'aun dan pengikutnya ya, kemudian kaum Samud ya, kaumnya yang lain-lain ya, Nabi Lut ya, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi yang lain juga ya, sudah banyak ya cerita-cerita nyata ya, kejadian yang itu juga diceritakan ya pada kitab-kitab sebelum Al-Quran ya, di dalam Taurat ya, di dalam Injil itu juga ditemukan cerita yang sama ya tentang Nabi Nuh ya, Nabi Musa, itu mereka juga tahu cerita itu ya. Nah, selama kitab itu masih belum dirubah-rubah ya, yang asli itu ya masih sama ceritanya ya. Nah, maka di sini ya itu pasti akan terjadi ya, karena Allah menyatakan tunggulah di sini ya. Maka termasuk ya mereka nanti akan melihat kenyataan ya, bahwa kekufuran tadi ya, kemusyrikan itu pasti akan mengundang bencana ya. Nah, kita lihat sekarang berita-berita Bu di luar negeri itu ya, nauzubillah min zalik, badai ya yang luar biasa sampai porak-poranda ya suatu daerah itu ya. Termasuk di Indonesia juga ya, ada beberapa daerah yang terkena bencana itu ya. Di balik bencana itu pasti ya kalau ditelusuri nantinya banyak kemaksiatan ya yang luar biasa, sudah mengundang tadi ya azab Allah ya. Jadi kita harus terus ya menjaga ya keimanan kita, keluarga kita, masyarakat, negara ya, supaya senantiasa keberkahan ya bagi keluarga kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, dan negara kita ya. Karena yang menjaga negeri ini tetap dalam keberkahan itu adalah keimanan dan ketakwaan ya. Nah, selanjutnya
Kita lihat lagi bagaimana akhir ya orang-orang yang beriman di ayat 103 ya. Summa nunajji rusulana wallazina amanu kadzalik haqqan alaina nunjil mu'minin. Nah, di sini Allah jelaskan, kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman. Jadi Masya Allah ya, Allah berjanji di sini menjamin ya keselamatan para rasul dan juga orang-orang yang beriman. Wajib kata Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, bertakwa, tidak ada yang perlu kita khawatirkan ibu-ibu ya. Karena apapun permasalahan itu Allah jamin ya akan memberikan kemaslahatan, keselamatan ya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, walaupun meninggal juga ya seperti misalnya di Palestina ya diuji dengan seperti itu, maka Masya Allah ya meninggal syahid ya, kematian yang sungguh istimewa ya. Bahkan mereka sekarang ini ada di taman-taman surga ya. Justru itu kematian yang sangat dirindukan ya oleh orang-orang yang soleh ya. Kematian yang sangat sempurna ya. Jadi jangan dikira itu buruk sebenarnya ya. Di balik itu juga Allah mengabulkan doa-doa mereka ya, karena mereka senantiasa berdoa mati syahid ya. Mereka mempersiapkan dengan hafalan Quran ya, dengan kebersamaan dalam Al-Quran, maka Allah berikan mereka karunia ya mati syahid ya. Masya Allah ya. Jadi akhir yang terbaik itu ketika kematian yang syahid ya, kematian yang husnul khatimah ya. Itu indikator ya kebaikan ya, kebaikan tadi ya. Nah, jadi kematian yang buruk itulah yang kita khawatirkan ya. Nah, kita harus waspada ya, kita diberikan rasa aman, tentram, tapi kalau kita tidak beriman, bertakwa, nah bisa jadi itu adalah istidrat ya. Bisa jadi itu keburukan, karena ketika kenikmatan itu semakin jauh ya dari keimanan, orang itu ketika dikasih kekayaan, dikasih jabatan, justru semakin jauh dari Allah, berarti itu adalah istidrat ya, berarti bukan kebaikan bagi dia ya. Nah, karena ujian itu bukan hanya yang buruk ya, ujian itu bisa juga berupa kenikmatan ya, kekayaan, jabatan ya. Hati-hati juga ya kalau diuji dengan kesenangan, seseorang semakin sombong, misalnya semakin jauh dari Allah, justru itu juga bahaya ya bagi dirinya. Nah, jadi kalau kita terus menjaga tadi ya keimanan, maka Allah berjanji di sini menjamin akan memberikan keselamatan ya bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita lihat ya bagaimana akhirnya Nabi Musa dan kaumnya yang beriman itu selamat ya dari Firaun. Begitu juga Nabi Nuh ya selamat ya bersama orang-orang yang ada di kapalnya ya. Nah, jadi akhir dari orang-orang yang beriman ya, rasul-rasul terdahulu itu sudah Allah contohkan, mereka akhirnya diberikan keselamatan ya. Nabi Lut ya beserta orang-orang yang beriman itu juga Allah selamatkan ya. Bahkan kita pernah melihat dulu ya ibu-ibu, ada berita ya di Banjarnegara itu ya, longsor ya, kita melihat ada satu rumah yang selamat ya. Kalau ibu-ibu masih buka beritanya yang dulu ya, ternyata di rumah itu rumahnya guru ngaji ya, Masya Allah, padahal sekitarnya itu hancur lebur ya, tapi satu rumah itu tetap selamat. Bagaimana Allah bisa menyelamatkan ya, itu tadi ya bukti yang terlihat di depan kita ya. Allah menyelamatkan orang yang beriman ya, bertakwa, walaupun ya sekelilingnya itu udah hancur lebur, tapi satu rumah itu Allah selamatkan. Banyak ya kejadian ya. Nah, kalau kita lihat ya beberapa tempat, termasuk juga dulu ya yang di Palu itu ya, gempa likuifaksi ya, ada satu kampung yang selamat ya, ternyata di situ ada dua kampung. Nah, berdekatan padahal, tapi satu kampungnya selamat ya, satu kampungnya hancur. Nah, satu kampung yang hancur itu ternyata memang perjudian ya, kemudian perzinahan dan lain-lain memang merajalela di situ katanya. Sementara satu kampung yang selamat itu memang orang-orang yang suka pengajian, yang baik-baik ya. Padahal tidak ada jarak ya, antara kampung itu sangat dekat, tapi Allah menampakkan kebesarannya ya, Masya Allah. Di sini ayat Allah benar-benar nyata ya, kita melihat ya, Allah berjanji tadi akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Karena itu kita jangan pernah ragu ya untuk terus menjaga iman kita dengan memupuk suburnya, dengan terus mencari ilmu dan beramal soleh. Kemudian yang ayat 104, Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina
الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman. Nah, jadi Rasulullah di sini disuruh Allah ya untuk menyampaikan kepada kaum kafir ya, yang waktu itu mereka tidak mau beriman ya. Ini kejadiannya setelah Isra Mi'raj itu ya diceritakan, itu kan banyak yang akhirnya mereka murtad ya Bu ya, karena mereka ada yang tidak percaya ya dengan kejadian Isra Mi'raj itu ya, semakin ragu ya. Nah, maka kata Rasulullah di sini, kalau kamu ragu tentang agamaku, aku ya tidak, artinya itu bukan urusannya lagi, yang penting sudah disampaikan, kata Rasulullah, aku tetap akan menyembah Allah yang di sini yang mematikan kamu justru ya. Nah, jadi kata Rasul, aku tetap akan menyembah kepada Allah, apapun artinya di sini ya perbuatan mereka ya, mau menghalangi dakwah Rasul ya, bahkan Rasulullah diusir ya, mau dibunuh segala macam ya, maka Rasulullah tetap teguh ya di dalam keimanan ya. Itu juga yang harus kita pegang teguh, apapun ya ujian dunia ini, jangan pernah kita tinggalkan keimanan ya, apalagi ujian kadang harta ya, jabatan atau apapun ya, jangan pernah menggoyahkan iman kita ya, karena kita sudah tahu tadi, akhir orang yang beriman pasti dia selamat dunia akhirat, dan sebaliknya orang yang meninggalkan iman ya, pasti dia akan mendapatkan azab yang menghinakan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian di ayat 105, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. Nah, jadi di dalam sholat ini khususnya ya, kita harus benar-benar ya menghadap kiblat itu dalam rangka kita meluruskan ya, meluruskan wajah kita, hidup kita, hati kita ya, beriman dengan tulus ikhlas. Nah, jadi artinya dalam hidup ini kita harus terus ya lurus, berusaha ya untuk istiqomah, untuk beriman, beramal soleh ini dengan tulus ikhlas, tidak mengharap apapun selain ridha Allah. Jadi kita melakukan apapun ya, apapun itu ya, baik urusan dalam rumah tangga, misalnya kita memasak, membersihkan rumah, mengurus anak ya, atau mengurusi masyarakat, atau apapun amanah yang saat ini diberikan, maka kita tunaikan dengan tulus ikhlas dalam rangka meraih ridha Allah semata ya, bukan yang lain-lain. Nah, jadi kita senantiasa sebagaimana sholat itu ya, kita lurus ya, jadi jangan berpaling ya dari aturan Allah dan Rasul. Kalaupun terbelok-belok sedikit kadang ya, karena mungkin ya godaan dunia, segeralah kembali ya, jangan pernah kita biarkan ya tersesat ya, segera kita kembali, bertobat, beristighfar ya, diiringi dengan amal-amal soleh. Jadi amal-amal soleh itu nanti akan menghapus ya dosa-dosa kecil ya, selama kita itu tidak melakukan dosa besar ya, seperti syirik ya. Jadi kalau kita kadang ya ada dosa-dosa yang lalai kita taubati, maka ya dengan amal-amal soleh ini termasuk menuntut ilmu ya, kemudian sholat tahajud ya, tilawah kita, sedekah ya. Nah, yang lain-lain ya, ibadah-ibadah itu akan nantinya menutupi ya dosa-dosa kecil yang lalai kita taubati. Karena itu marilah ya kita sungguh-sungguh di sini mengikuti seruan Allah untuk senantiasa menghadapkan wajahmu, kata Allah, kepada agama itu dengan tulus dan ikhlas. Jadi kita beragama ini benar-benar ya dari hati, dengan ketulusan, keikhlasan, tiada lain ya, kita melakukan kebaikan ini dalam rangka meraih ridha Allah semata. Jangan sampai, kata Allah, kamu termasuk orang yang musyrik. Nah, jangan sampai kita menduakan Allah ya. Jangan sampai kita minta tolong kepada orang pintar, kadang ya menganggap
Nah, seperti sekarang masih banyak ya orang-orang yang menganggap kuburan ulama itu meminta ya kepada kuburan, kan itu hati-hati ya, itu termasuk kemusyrikan ya. Jadi jangan sampai kalau kita mau berdoa ya kata Allah langsung saja, nggak usah pakai perantara-perantara ya, Allah itu maha dekat ya, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Jadi tidak usah kita kesana kemari gitu ya mencari perantara, datangi Allah dalam sujud kita terutama itu ya, Masya Allah itu adalah jarak yang paling dekat ya dengan Allah saat kita sujud ya di dalam sholat kita ya. Jadi tidak harus sujud terakhir ya, setiap sujud itu kita bisa di situ ya memohon apa-apa yang kita inginkan ya, nggak usah jauh-jauh ya ke makam ulama dan lain-lain ya, yang Allah perintahkan itu kita langsung ya meminta kepada Allah ya, nggak usah pakai perantara ya. Itu yang hati-hati karena bisa jadi nanti termasuk kemusyrikan ya kalau menganggap ya bisa ya mendatangkan manfaat ya selain Allah ya. Jadi ini yang harus kita jaga ya, jangan sampai kita ada kemusyrikan tadi ya. Kemudian di ayat terakhir, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi kembali Allah mengingatkan kita jangan sampai tadi kita menduakan Allah ya. Ada sesembahan lain. Nah, sesembahan lain itu bentuknya macam-macam sekarang ya. Kadang demi uang ya, 1 juta 2 juta gitu, orang mau sudah disuruh ya apapun ya, kadang yang melanggar syariat ya, hati-hati. Jadi jangan sampai kita karena uang, karena jabatan kadang menghalalkan segala cara ya. Nah, itulah termasuk tadi ya mengagungkan ya sesuatu selain Allah. Jadi kalau sekiranya itu bertentangan ya dengan perintah Allah dan Rasul, maka kita harus tegas ya untuk tidak mengikuti ya. Nah, harus tegas kita, jangan sampai di sini kata Allah menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat ya, baik di dunia maupun apalagi di akhirat ya. Maka termasuk orang yang zalim kata Allah ya kalau sampai tadi ada kesyirikan. Jadi kita berlindung ya kepada Allah dari dosa-dosa syirik ya, baik syirik kecil yang tanpa disadari ya. Syirik kecil itu seperti riya ya, misalnya nih ibadah itu semangat ya kalau dilihat, pengennya itu diumumkan, upload di sosmed, lagi sholat, lagi umrah gitu ya, lagi haji, foto-foto upload ya biar dipuji, nauzubillah min zalik ya, maka hilang semua pahalanya itu. Padahal ratusan juta misalnya udah ke Mekah umrah tapi sibuk ya flexing di medsos ya, niatnya ya nggak tahu lah, kalau sudah sampai ada terniat tadi ya untuk mendapatkan pujian ya atau berbangga-bangga, maka itu termasuk syirik ya, syirik kecil ya, syirik asghar ya, riya itu ya, sum'ah ujub ya. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim ya. Karena ketika dosa-dosa kecil itu tidak kita taubati, maka di sisi Allah itu akan besar ya dosanya ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita ya muqallibal qulubis sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman-iman kita sehingga kita bisa diberikan Allah senantiasa petunjuk, hidayah dan inayahnya, sehingga mudah-mudahan ya kita istiqomah semuanya dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Umat fillah rahimakumullah, demikian tadi tadabbur kita ya. Mudah-mudahan dengan tadabbur ini Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman ya Islam, sehingga mudah-mudahan kita semua kelak ya bertemu Allah dalam keridaan, rahmat dan magfirahnya, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.